Oke guys, berjumpa kembali dengan Presiden Sudrun. Kali ini gue mau nge-review tentang One Piece chapter 1113 yang baru rilis guys. Nah, di One Piece ini ternyata itu prediksi yang bahwa salah satu Gorosei yang telah menemukan salah satu denden musi dari Vegapunk ini, ketika dia melihat ke atas itu ternyata patah ya teorinya yang menyatakan bahwa dia melihat ke atas itu melihat dragon lah, melihat Seraphim Roger lah. Ternyata dia melihat ke atas itu, di atas ada otak dari Vegapunk guys. Nih otaknya guys, gila cowok. Masa bisa kepalanya udah dipotong? Ternyata itu Vegapunk kepalanya apel itu ternyata kepalanya dipotong cok, dimasukkan ke salah satu laboratorium milik dia anjir. Wah ini sih gila cok, kepala dipotong tapi masih berfungsi sebagai mungkin sebagai hard disk kali ya. Kalau di komputer itu dia hard disk untuk menyimpan data-data, memori-memori dari apa yang telah Vegapunk terima selama ini anjir. Ini berarti sebagai database cowok, kepala Vegapunk ini anjir masih berfungsi ternyata. Nah gue bingungnya ini teknologi macam apa yang bisa membuat kepala seseorang menjadi database anjir, bisa menyimpan semua jenis informasi yang masuk cok. Nah ini sebenarnya Vegapunk mati atau belum nih? Aneh juga cok. Nah di sini Gorosei Mercury ini dia mau menginjak ini guys, menginjak denden musinya, mau mencoba menghentikan siarannya, tapi ternyata denden musinya palsu cok. Waduh denden musinya palsu dan dia mulai panik cok. Dia keluar dengan bentuk hybrid dari kekuatannya yokai-nya. Inilah pun yang ditemui Luffy dulu. Dia juga mendengarkan denden musi sama dokternya Roger ini. Dokternya Roger masih di sini nih, lagi mendengarkan informasi yang akan Dokter Vegapunk sampaikan cuk. Nah ini Gorosei ini mulai panik cuk. Mereka mulai berdiskusi tentang apa yang akan disampaikan mungkin oleh Vegapunk karena sudah mulai siarannya cuk. Ini ya, Sanji ini udah melihat siapa, si Nusjuro yang yokainya jadi yokainya berubah jadi setengah badan kuda cuk. Terus di sini anjir cuk, what the fuck, Sanji menyerang ini Gorosei Nusjuro dengan kakinya anjir sampai berdarah cuk ini cuk. Wah gila sih. Ini Gorosei ini nggak punya haki Bushosoku atau gimana cok. Tuh Sanji menendang pedangnya, pedangnya mirip dengan Enma anjir. Pedangnya mirip dengan Enma ya, pedangnya Nusjuro ya, Kitetsu kan dia, pedang terkutuk. Ditendang keluar darah. Wah Sanji ini udah bukan kaleng-kaleng kayaknya. Mutasinya alisnya juga udah berbalik cok. Berarti ini mode awakening dari mutasi Germanya udah mulai aktif lagi nih. Wah Sanji digigit cocok, digigit sama Nusjuro. Tapi Sanji udah ngaktifin kemampuan Germa sih, nggak bakal ini ya, nggak bakal hancur tubuhnya ya harusnya ya. Anjir dulu raksasanya ini cok. Wah seru sih ini kalau di animenya nanti raksasanya menjepit Nusjuro. Si Sanjinya keluar nih dari gigitan Nusjuro. Wah jadi raksasa anjir, bonai cuk. Wah Nusjuro kembali lagi ke bentuk hybridnya yang setengah kuda setengah manusia, mau diinjak sama bonai anjir. Wah ini Vegapunk udah mulai siarannya nih, udah pada Caesar ternyata sama Jaji anjir, kerjasama sekarang dia anjir di Pulau Germa cok. Wah kayaknya Caesar ini kaget sih melihat Vegapunk
di layar Denden Mushi anjir. Waduh, Sartun udah masuk ke ini lagi, ke pangkalan dari Saniko. Dia ketemu sama Brock, sama Usopp, sama Nami, sama Robin, sama Chopper, cok. Waduh, ini apa yang terjadi nih? Wah kayaknya si Robin ini cok, apa, flashback tentang suara yang dia dengar di Ohara. Itu suaranya Saturn ternyata anjir. Oh, si Robin mulai ingat ketika dia di Ohara itu dia mendengarkan suara Saturn. Gila cok. Siapa namanya, Nami mengeluarkan teknik barunya anjir. Bisa loh, kok bisa, apa namanya, si awan dari Big Mom ini bisa berubah jadi bentuk gada palu raksasa cok, untuk menangkis serangan Saturn cok. Wah, ini Brock juga memotong kakinya Saturn aja. Ini Gorosei ini nggak punya hak Ibu Sosoko apa ya, masa tubuhnya bisa dipotong semudah itu sama Brock? Ini kakinya terpotong cok sama Brock cok. Nah, ini si Mercury udah mulai keluar. Dia mau menghancurkan pembangkit listrik, tapi sama Gorosei yang lain nggak boleh guys, nggak boleh dihancurkan. Terus Vegapunk di sini bilang bahwa dunia akan tenggelam ke lautan. Di sini terlihat semua makhluk laut, putri duyung dan ikan paus dan macam-macam cok. Kayaknya Redland, maksudnya itu Redland akan tenggelam gitu kali ya. Wah, gue nggak tahu sih mana cerita selanjutnya ya. Tapi menurut gue ini Gorosei ini tidak boleh menghancur. Si Mercury kan bilang akan menghancurkan ini, apa, pembangkit listriknya. Gorosei yang lain nggak boleh karena Pangrikot ini mungkin adalah, apa namanya, aset dari pemerintahan dunia sih, untuk menciptakan salah satu senjata dari pemerintahan dunia seperti Mother Flame yang Imusama gunakan untuk menghancurkan Lulusia guys. Jadi ini termasuk aset pulau ini, jadi nggak boleh dihancurkan. Nah, ini kenapa Vegapunk bilang bahwa dunia akan tenggelam ke laut, ini masih misteri sih. Apakah dunia yang di atas laut itu diciptakan setelah dunia yang ada di bawah laut baru tercipta dunia di atas laut, atau gimana gitu loh. Gue bingung juga sih ini Luffy belum masuk ke scan chapter ini nih. Gue udah nggak sabar nih lihat Sanji ketika nanti gimana melindungi kelompok topi jerami dari Nusjuro. Gimana cok, waduh seru sih ini ya. Kita tunggu chapter selanjutnya lah.